Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nurtias Official. Kita akan meneruskan pembelajaran di seri sebelumnya. Kita sudah membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian kalau tidak salah kita sudah sampai di penghasilan yang dikenai pajak non final ya, untuk pekerja bebas ataupun yang menjalankan usaha. Nah, kalau tidak salah ini ya. Nah, mungkin teman-teman masih ada sebagian yang bingung terkait istilah-istilah yang ada di bagian ini. Seperti mungkin apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan bebas, pembukuan, apa itu pencatatan, terus apa itu norma perhitungan penghasilan neto dan lain-lain ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas sedikit tentang istilah-istilah itu. Kemudian kita akan mencoba buat studi kasus agar nanti teman-teman bisa langsung mempraktikkan ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, inilah beberapa pengertian yang nantinya perlu kita ketahui teman-teman ya. Di antaranya itu ada apa itu pekerjaan bebas ya, apa itu pembukuan, apa itu pencatatan, norma perhitungan penghasilan neto, dan biaya-biaya fiskal. Pekerjaan bebas kalau kita melihat dalam Undang-Undang KUP ya, itu didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja ya. Jadi kalau pekerjaan bebas itu berarti dilakukan oleh orang pribadi, bukan oleh badan misalkan, bukan ya, tapi hanya oleh orang pribadi. Dan dia sifatnya itu tidak terikat oleh suatu hubungan kerja gitu. Kalau seperti karyawan bagaimana? Apakah dia termasuk pekerja bebas? Ya tentu tidak, karena karyawan itu terikat oleh suatu hubungan kerja. Gitu ya. Pekerjaan bebas secara merinci itu teman-teman bisa lihat di dalam pasal 56 ayat 4 di Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, pekerjaan bebas itu ada seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya, seperti pengacara, akuntan, ya, arsitek, doktor, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris ya. Itu adalah pekerja bebas. Selain itu juga pekerja seni mungkin ya, seperti pemain musik, ya, pembawa acara, penyanyi, ya, pelawak, bintang film, ya. Terus juga ada olahragawan, ya, ada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, ya, banyak sekali. Di sini teman-teman bisa membaca secara keseluruhan, gitu. Kita juga sebelumnya sudah membahas tentang apa itu pembukuan gitu ya. Nah, kita perlu ketahui nih teman-teman, definisinya dulu ya. Nah, pembukuan itu menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta sejumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, jadi kata kunci dari pembukuan itu apa sih? Ya kan? Lebih sederhananya, kita diminta untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, wajib pajak yang sudah
Misalkan omsetnya di atas 4,8, maka dia harus menyusun laporan keuangan. Hah? Kalau dia menyusun laporan keuangan ya berarti dia harus menyusun laporan laba rugi. Dia juga menyusun neraca gitu ya. Lebih lengkap lagi itu jauh lebih bagus ya. Itu karena apa? Karena laporan keuangan ini nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pajaknya gitu. Dan teman-teman jangan sampai lupa kalau pembukuan itu berarti rumus untuk mencari penghasilan netonya apa? Rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya-biaya di sini apa? Biaya-biaya yang bisa diakui secara fiskal. Nanti kita akan bahas apa-apa aja sih biaya-biaya yang boleh dibebankan secara fiskal. Nah, ini contohnya ya. Contoh laporan keuangan. Jadi teman-teman jangan sampai salah gitu. Kalau memang usahanya atau sedang handle klien yang omsetnya di atas 4,8, itu harus melakukan pembukuan. Nah, kemudian kita lanjut ke pencatatan. Nah, sementara pencatatan itu apa? Nah, kalau menurut Undang-Undang KUP, pencatatan itu merupakan kegiatan mengumpulkan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat itu perbedaan mendasarnya ya dari pembukuan dan pencatatan. Kalau pembukuan dan pencatatan tadi itu lengkap dia. Yang dicatat itu pendapatannya, bebannya, ya, asetnya, kewajibannya semuanya dicatat dalam satu pelaporan yang disebut dengan laporan keuangan. Sementara kalau di pencatatan itu yang hanya perlu dilakukan oleh wajib pajak adalah mencatat pendapatannya. Nah, inilah bedanya. Kalau pencatatan berarti lebih sederhana ya. Yang dicatat hanya pendapatannya. Namun, pendapatan itu harus dicatat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal yang diterima. Ya, diterimanya apa? Peredaran bruto atau penghasilan tersebut. Gitu ya. Jadi harus dihitung benar-benar berdasarkan transaksi. Gak boleh asal-asalan gitu ya kurang lebihnya. Nah, kita bisa melihat secara detailnya di PMK nomor 54 ya tahun 2021. Nah, ini ya. Selain itu juga harus memperhatikan etikat baik, mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya ya, didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Nah, jadi bukan sekedar mencatat aja nih tanggal sekian, penjualan sekian, tapi juga harus didukung dengan dokumennya gitu. Kemudian di Indonesia dengan digunakan huruf Latin ya, angka Arab atau satuan uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi boleh kalau misalkan mau pakai bahasa selain Indonesia atau bahasa asing itu, kalau bahasa asing dia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kemudian dalam 1 tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, tadi ya secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto atau penghasilan bruto. Nah, teman-teman, secara merinci ya terkait dengan pembukuan dan pencatatan teknisnya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu harus ada misalkan kalau pekerja bebas dia menjalankan pencatatan, maka dia harus mengajukan terlebih dahulu. Ya. Memilih pencatatan itu harus mengajukan terlebih dahulu. Gitu ya. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54 tahun 2021. Nah, nanti saya akan share juga untuk konten materi ini agar teman-teman bisa langsung
Nanti di dokumen itu bisa kalian klik bagian peraturan Menteri Keuangan, atau bagian-bagian peraturan itu sudah kami hubungkan langsung dengan peraturan terkait, sehingga jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam itu bisa langsung klik saja nanti di dokumennya. Baik, kemudian kita lanjut ke norma perhitungan penghasilan itu ya. Nah, norma khusus ya yang diberlakukan untuk menghitung penghasilan neto. Nah, ini teman-teman nanti acuannya bisa melihat di dalam Per 17 tahun 2015 gitu ya. Untuk rumusnya apa? Rumus untuk mencari penghasilan netonya itu penghasilan bruto dikali persentase NPPN-nya. Nah, jadi NPPN itu dia memiliki persentase ya. Teman-teman harus cek karena banyak sekali dan harus disesuaikan dengan KLU-nya. Jadi kalau misalkan KLU teman-teman, misalkan wajib pajak yang teman-teman handle itu adalah misalkan pedagang, maka dilihat dulu nanti di daftar lampiran Per 17 tahun 2015 ini ya. Jadi secara perhitungan persentasenya itu harus melihat lampiran tersebut. Nah, daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah ya, sebagai berikut. Yang pertama itu 10 ibu kota provinsi seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Ya. Kemudian nanti ada kelompok ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya gitu ya. Nah, ini tentu memiliki persentase yang berbeda-beda. Mungkin ada sebagian KLU beberapa bidang itu tiga-tiganya sama ya. Jadi antara 10 ibu kota provinsi dan daerah lainnya itu ininya sama. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, dilihat dulu KLU-nya. Uraiannya apa tuh ya? KLU tuh nanti di lampiran Per 15 itu semuanya sangat lengkap sekali. Nah, kebetulan di sini tarifnya sama nih 15% semua ya. Ini di 10 ibu kota provinsi itu 15%. Ini angka 15 ini maksudnya 15%. Nah, misalkan kita maulah menghitung ya norma perhitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi, misalkan yang menjalankan pertanian tanaman jagung misalkan ya. Kita mau menghitung ya sudah, caranya kita lihat penghasilan brutonya berapa dikali NPPN-nya. Di sini misalkan tempatnya di 10 ibu kota provinsi yang tadi ya. Misalkan contohnya di mana? Di Medan misalkan ya. Di Medan kan masuk 10 ibu kota provinsi. Maka penghasilan brutonya taruhlah misalkan 100 juta gitu ya. Maka dikali 15% karena kan 10 ibu kota provinsi untuk Medan itu masuk 15%. Kebetulan di sini sama semua. Nanti mungkin ada beberapa bidang usaha itu dia nggak sama ya, antara 10 ibu kota provinsi dan daerah lainnya itu ada yang berbeda. Nanti lengkapnya teman-teman bisa klik tombol di atas, ini ada tombol lihat selengkapnya. Di situ nanti ada file untuk ini ya. Baik, kita akan lanjut kemudian ke biaya-biaya yang bisa dibebankan secara fiskal ya. Jadi menurut pasal 6 ya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atau biasa dikenal dengan 3M. Gitu. Dan misalnya teman-teman aktivis atau praktisi pajak itu sering menyebutnya 3M. Jadi kalau tidak ada kaitan sama ini, ya nanti bisa jadi tidak bisa dibiayakan gitu ya. Nah, ini teman-teman secara detailnya bisa melihat dalam pasal 6 Undang-Undang HPP ya, di bab 3 ya. Bab 3 itu bab tentang pajak penghasilan. Nah, sementara itu dalam pasal 9, nah itu diatur biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi ada biaya-biaya yang boleh itu ada di pasal 6,
biaya-biaya yang tidak boleh itu ada di pasal 9. Nah, teman-teman bisa baca detailnya nanti di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu ada di bab 3 tentang pajak penghasilan ya. Teman-teman nanti bisa baca kembali. Nah, tentu secara konsepnya intinya adalah kalau ingin biaya-biaya itu bisa diakui secara fiskal, maka pastikan biaya itu berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau nggak ada misalkan untuk kepentingan pribadi dari pemilik, ya tentu tidak ada kaitan dengan bisnisnya, ya kan? Misalkan membantu tetangga yang sedang sakit kan tidak ada kaitannya sama core bisnisnya gitu ya misalkan ya. Maka tidak bisa dibebankan secara fiskal. Gitu harus dikoreksi artinya seperti itu ya. Jadi beban yang sudah dikeluarkan, nah itu dikoreksi, dianggap tidak ada menurut fiskal. Padahal secara real itu ada. Itulah fiskal mengatur bahwa biaya-biaya itu harus sesuai dengan bisnisnya yang dapat diperhitungkan. Gitu. Baik teman-teman, kita sekarang akan masuk ke sesi latihan. Nah, ini mungkin teman-teman sudah mulai penasaran dan ingin mencoba ya bagaimana cara menghitung penghasilan neto ya, penghasilan neto dari usaha ataupun pekerjaan bebas. Nah, ini kita ada 2 soal, nanti teman-teman silahkan jawab dan saya akan beri waktu ya. Untuk soal yang pertama, itu Putri adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal di kota Semarang. Putri merekap penghasilan dan pengeluaran pada tahun 2022 diperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dan biaya hidup sebesar 800 juta. Ya. Putri memilih pencatatan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan itu ya dalam melapor SPT tahunan. Nah, ini anggap saja Putri sudah mengajukan menggunakan NPPN ya, norma perhitungan penghasilan itu. Berapakah penghasilan neto Putri di SPT tahun 2022? Nah, ini soal pertama ya yang harus teman-teman silakan teman-teman sambil menjawab, saya akan berikan waktu. Kemudian soal yang kedua, Ahmad adalah seorang pengusaha parfum sukses. Omset tahun 2021 sudah sampai 5 miliar. Nah, pada tahun 2022 tadi ya, omset usaha Ahmad menurun. Diketahui data keuangan tahun 2022 penghasilannya itu 4,5 miliar. Harga pokok penjualannya itu 3 miliar. Beban operasionalnya itu 1 miliar. Beban non operasionalnya 100 juta. Nah, dan diketahui di dalam beban operasional tadi, di dalam 1 miliarnya tadi terdapat biaya pengobatan untuk membantu tetangganya senilai 50 juta. Nah, apakah Ahmad bisa memilih pencatatan untuk melapor SPT tahunan 2022? Berapakah penghasilan neto Ahmad di SPT tersebut?